Acis, kembali lagi di Tanya Acis. Hari ini Tanya Acis kedatangan tim teknis dari Acis Indonesia, Kak Tubi. Halo Kak Tubi. Halo Reti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah keuntungan implementasi sistem Accurate di sekolah. Karena setahu aku Kak Tubi juga udah beberapa kali handle customer khususnya sekolah. Menurut Kak Tubi, kenapa sekolah perlu mengimplementasikan sistem Accurate ini? Baik. Ya, jadi kenapa kita harus implementasikan Accurate di sekolah ya? Jadi Accurate ini sangat mudah digunakan dan juga bisa membantu untuk mencatat ya administrasi sekolah ya. Terakhir yang baru-baru ini, akhir-akhir ini, itu saya ke sekolah ya, salah satunya di Sekolah Noah. Ya, itu saya implementasikan Accurate Online di Sekolah Noah. Nah, sejauh ini pemakaiannya udah cukup baik ya. Di Sekolah Noah itu bisa mencatat administrasi sekolah ya, seperti SPP bulanan siswa, terus juga bisa mencatat nama-nama siswa, identitas siswa ya, terus juga bisa buat penagihan-penagihan lainnya di siswa ya, seperti uang kegiatan, ada les juga, terus juga ada buku, ada seragam dan lain-lainnya. Kurang lebih sebenarnya untuk administrasi sekolah di sisi accounting itu tercover di Accurate, bisa diaplikasikan banget. Oke, kalau yang tadi Kak Tubi sebutkan, apa termasuk pencatatan untuk gaji atau upah para gurunya atau staf sekolahnya? Baik ya. Di Accurate Online sendiri ya, itu ada fitur untuk mencatat gaji. Ya, itu udah kita bisa mencatat gaji perorangan secara detail di dalam Accurate Online. Nah, kalau untuk di sekolah di sini ya, di situ kan dikasih pilihan apakah ingin menggunakan software Accurate ini untuk penggajian juga. Nah, tapi kalau di Sekolah Noah kebetulan dia tidak diterapkan untuk di sisi penggajian. Nah, karena dia juga nggak menggunakan hanya satu program, mungkin yang penggajian dia pakai program lainnya. Nah, tapi tetap untuk penjurnalan atau pencatatan pengeluaran untuk penggajian itu tetap bisa di Accurate juga. Nah, itu juga ada. Itu jadi di Accurate diterapkannya saat ini di Sekolah Noah secara total kayak gitu. Oke, kalau menurut pengalaman Kak Tubi, tantangan utama yang biasanya dihadapin sekolah ketika pertama kali mau menggunakan Accurate? Ya, tantangan yang paling challenge ya, challenging itu adalah di masa transisinya ya. Apalagi sebelumnya sekolah itu belum pernah mengaplikasikan program. Nah, misalkan sebelumnya tuh dari Excelnya dikerjain, dibikin laporan keuangan, nah terus pindah ke program. Nah, itu perlu masa penyesuaian lah agar perpindahan dari manual ke program. Nah, ada juga challenge yang dia sudah menggunakan program gitu. Jadi konsep antar program pasti berbeda gitu. Jadi harus ada penyesuaian dari program lama ke program baru seperti apa. Nah, di situ waktu yang digunakan itu sangat lama untuk menyesuaikan hal tersebut. Nah, apalagi kan kemampuan setiap orang berbeda-beda ya. Betul. Nah, makanya biasanya itu ketika kita ada implementasi atau ingin menerapkan Accurate Online di sekolah, biasanya ada dua hal ya. Pertama itu adalah di assessment. Jadi kita assessment dulu sejauh mana kebutuhan untuk pencatatan di lokasi tersebut atau di sekolah tersebut. Nah, nanti setelah masa assessment, nanti untuk pemakaian programnya itu bisa kita maintenance. Nah, kita juga ada produk maintenance. Jadi dari di assessment terus di maintenance gimana? Jadi selama waktu tertentu itu nanti kita kontrol untuk penggunaan programnya. Gitu, seperti di Sekolah Noah ini dia assessment selama setengah tahun
kayak gitu. Sekarang sih udah berjalan dengan baik. Oke, kalau itu kan tantangan dari sekolahnya untuk pertama kali menggunakan Accurate. Kalau tantangan dari Katubinya sendiri berdasarkan pengalaman nih? Ya, yang paling sulit adalah sebenarnya penyesuaian ya. Tadi kan pertama adalah nyesuaiin di lapangan, rasanya gimana. Nah, kalau challenge di kitanya atau di sayanya itu adalah biasa administratifnya. Kadang-kadang ada sekolah tuh yang tingkatan ACC atau perizinannya tuh banyak, ya. Jadi bukan cuma kepala sekolah doang. Nah, sebenarnya kalau di situ akses perizinannya mudah atau terjangkau dan bisa kapanpun, itu enak, lebih mudah. Gitu. Sebagai contoh misalkan perizinan apapun itu jatuhnya ke kepala sekolah dan kepala sekolahnya di tempat itu nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika perizinannya itu di luar sekolah lagi. Jadi dari kepala sekolah dia harus izin juga ke kepala yayasan misalkan. Nah, itu kepala yayasan kan dia sering banget mobile dan dari tempat. Nah, itu kadang-kadang kan harus nunggu. Nah, makanya juga di sekolah pun ada namanya schedule, ya, jadwal. Jadi kita jadwal ketemu kepala sekolah tuh untuk perizinan kapan, atau untuk pembayaran kapan gitu ya, ataupun jadwal pertemuan sama pemilik yayasan atau pemilik sekolah. Itu ada jadwalnya. Jadi kita harus nyesuaiin dari situ. Makanya waktunya itu jadi keulur, jadi kepanjang, cukup panjang gitu. Jadi challenging buat Katubinya sendiri justru adalah ketika harus menyesuaikan jadwal dengan pihak sekolahnya. Iya, iya benar. Khususnya yang di tadi ya, kepala-kepalanya itu ya. Kalau untuk Accurate-nya sendiri ini Kak, kan tadi dari sudut pandang sekolahnya, alias dari staff dan guru-gurunya, terus juga sekarang dari Katubinya. Kalau dari sisi muridnya, apakah Accurate ini itu sangat sebuah pilihan yang oke banget nih untuk mulai dikenalkan ke anak muridnya? Baik. Jadi apakah Accurate bisa buat di muridnya ya? Tergantung ya. Jadi untuk sekolah Noah itu kan dia sampai SMP saja. Nah, di mana SMP tuh biasanya belum ada perkenalan program. Jadi untuk di sekolah Noah, Accurate ini hanya diterapkan di administrasinya aja, atau TU ya, atau usaha pencatatan accounting internal sekolah. Nah, kalau kita mau menerapkan atau kita mau mengimplementasikan menjadi suatu pembelajaran untuk siswanya, nah itu minimal bisa di tingkat SMA ataupun tingkat perkuliahan. Nah, Accurate Online sendiri atau Accurate itu sudah masuk ke ranah-ranah perkuliahan. Sekolah-sekolah SMA pun sudah ada, gitu. Jadi ini pun sudah bisa dijadiin standar-standar yang ada di sekolah sih untuk pembelajaran sistem accounting. Biasanya tuh mata kuliahnya atau mata pelajarannya tuh komputerisasi accounting atau komputer accounting sih, biasanya gitu. Terus kalau dari sudut pandang Katubi atau dari pengalamannya Katubi, keuntungan terbesar dari penerapan Accurate di sekolah? Oh ya, keuntungan terbesarnya ya, pertama itu adalah efisien. Jadi apa yang kita catat tuh jadi lebih mudah dan dapat resultnya juga lebih cepat. Ya, jadi sangat memudahkan sekali. Nah, tadi juga selain tadi ada pencatatan SPP, kegiatan sekolah dan lain-lain, di program Accurate pun juga bisa kita catat stok ya. Stok itu buat apa? Biasanya di sekolah suka ada buku ya, buku-buku mata pelajaran ataupun seragam. Nah, itu juga nanti sistemnya bisa di stok dan nanti juga bisa dikontrol, baik itu stoknya nanti keluar ataupun stoknya masuk, ya tetap bisa dicatat di program gitu. Jadi banyak yang kita bisa lakuin di Accurate ya. Oke, jadi menurut Katubi sendiri untuk beberapa sekolah yang mungkin saat ini pencatatan akuntansinya nih belum, masih manual, apakah Accurate bisa jadi salah satu solusi atau mungkin saran yang bisa Katubi sarankan untuk mungkin teman-teman di luar sana yang mau pakai gitu untuk sekolah, bisa disarankan atau mungkin ini juga solusi nih menurut Katubi?
Ya, jadi di Accurate sendiri nih memang sangat disarankan ya untuk digunakan. Karena selain administrasinya tuh bisa kita cover ya untuk di sisi accountingnya, dan ini pun kita bisa akses secara integrasi ya. Kalau di Accurate Online kita bisa akses dimanapun. Nah, maksudnya proses integrasi itu contohnya seperti ini. Jadi di sekolah ada sekolah yang sudah menggunakan program sebelumnya. Nah, contoh katakanlah kita program untuk penagihan ke orang tua. Nah, program itu digunakan hanya untuk finance saja atau satu orang yang ditentukan, karena di situ melibatkan dengan pencatatan uang juga atau penagihan atau kas bank. Nah, kalau kita pakai di Accurate, nah itu di Accurate kan khusus pencatatan. Nah, di situ kita bisa libatkan lebih banyak orang untuk cross checknya atau untuk validasi data ya, melihat tagihannya, bahkan melihat yang belum terbayarkan. Jadi kontrolnya bisa lebih banyak orang, jadi nggak perlu diserahin ke satu orang doang. Nah, Accurate sendiri pun bukan cuma aplikasi yang bisa mandiri sendiri doang, tapi itu juga bisa kita terkoneksi dengan program lain jika dibutuhkan. Ya, salah satunya mungkin bisa pakai API. Ya, jadi nanti dari program lain nanti bisa terkoneksi ke Accurate. Nah, selain itu di sekolah kebetulan nggak pakai satu program doang. Jadi banyak, salah satunya tadi yang untuk penagihan BNI Collection, atau program dari kita salah satunya adalah di ACA Accurate Online. Jadi di ACA Accurate Online ini itu difungsikan untuk mengimpor data. Ya, jadi software ini mengimpor data dari Excel dimasukkan ke Accurate. Jadi kita bisa melakukan penagihan sekaligus ya, dari Excel nanti diimpor ke Accurate. Contoh sekolah itu kan nggak mungkin muridnya 1-2 ya, muridnya itu bisa sampai ratusan. Nah, data murid itu atau data tagihan siswa kita bisa siapkan di Excel. Nah, itu habis itu nanti diimpor ke Accurate Online dengan aplikasi tambahan tadi ya, Accurate Online. Jadi Accurate Online pun terbuka, dia bisa dari program lain dengan koneksi API atau dengan program-program tambahan dari Accurate yang ada di Accurate Store. Jadi dia tuh nggak stuck cuma pakai Accurate doang, enggak, dia juga terbuka untuk dari program lain juga. Berarti itu adalah salah satu keuntungan penggunaan Accurate ya Kak ya? Ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman mau pakai Accurate tapi sebelumnya pakai Excel, bisa tuh dipakai digabungkan dengan ACA tadi. Ya, benar. Oke. Buat teman-teman yang mungkin juga punya pertanyaan yang sama kayak aku tadi, boleh di komen atau langsung di WA-in ke nomor WhatsApp yang tertera. Kita juga ada sosial medianya. Terima kasih buat Kak Tubi untuk waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat buat aku dan teman-teman yang nonton. Terima kasih. Sampai jumpa di Tanya Acis selanjutnya. Dadah!